semuanya. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup di hari ini. Saya percaya kalian semua ada dalam anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Salam sehati, salam sehat. Sebelum kita akan mengawali semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mau awali bersama dengan Tuhan. Saya mau ajak kalian untuk bersukacita karena tema kita minggu ini adalah sukacita. Kita akan nyanyi terlebih dahulu satu pujian yang berkata, terima sukacita surga. Kalau sukacita surga itu ada dalam hati kita, maka tak akan hilang kekuatan kita, tak akan patah semangat kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita Tuhan, sukacita surga turun atas setiap kita pagi hari ini. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat anugerahmu, buat kasihmu, buat kebaikanmu yang kau sudah nyatakan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami di sekolah ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua siap mendengar kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan anak-anakku. Mari kita akan membaca bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17. Satu ayat akan kita renungkan pagi hari ini. Roma pasal 14 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Nah, sukacita yang oleh Roh Kudus itu berbeda dengan sukacita yang dunia berikan. Biasanya kalau situasi dan keadaan kita, kondisi kita sedang baik-baik saja, kita dalam kondisi sehat, kita punya banyak uang, kita bisa gampang untuk bersukacita, kita gampang untuk berbahagia. Akan tetapi jika keadaan yang terjadi adalah sebaliknya, mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak baik, mungkin yang kita minta tidak diberikan, atau yang kita harapkan tidak seperti kenyataan yang terjadi dalam hidup kita, tidak akan mudah untuk kita bersukacita. Akan tetapi poin yang di sini yang saya mau sampaikan adalah sukacita yang dari Tuhan itu harus menjadi sumber dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sukacita atau bersukacita itu adalah sebuah keputusan. Sukacita itu atau bersukacita itu adalah sebuah keputusan dalam hidup kita. Jadi tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Tetapi itu adalah keputusan dari dalam hati kita. Nah, anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita akan diperhadapkan oleh banyak pilihan yang membuat kita mungkin mengalami sesuatu yang tidak enak, kesulitan-kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, ataupun ada masalah kita dengan orang lain, dengan orang tua, dengan teman, atau mungkin juga ada sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, tidak kesampaian. Nah, itu sebuah tantangan bagi kalian semua, juga termasuk saya. Apakah hari ini kita akan memutuskan untuk bersukacita ataukah tidak? Jadi ingat, bersukacita itu adalah sebuah keputusan. Kenapa kita memutuskan untuk bersukacita? Ada dasarnya. Kenapa? Karena sukacita yang ada dalam hati kita itu mengalir dari roh yang ada di dalam diri kita. Jadi roh Allah yang tinggal di hati kita ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita. Percayalah, rancangan Tuhan itu indah dan baik buat setiap kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hidup kita ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita mulus, tanpa masalah, tanpa persoalan, tidak sama sekali. Tapi Tuhan selalu menjanjikan penyertaan dalam hidup kita. Tuhan menjanjikan Dia menyertai kita dan memberikan jalan keluar ketika kita sedang menghadapi masalah dan persoalan. Jadi ingat, dari sisi Tuhan itu pasti Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan memberi jalan keluar. Pilihannya adalah kita mau terpuruk dalam persoalan, dalam masalah, situasi, dan kondisi, atau kita mau taat firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Kita memilih untuk bersukacita dalam setiap keadaan kita. Saya berdoa kita semua hari ini mengambil keputusan, aku akan bersukacita apapun yang terjadi. Karena sumber sukacita kita bukan keadaan, sumber sukacita kita bukan karena berkat-berkat jasmani yang kita alami, tapi sumber sukacita kita adalah Tuhan yang menjamin hidup kita. Dan ingat, satu hal yang saya mau ingatkan, sukacita itu adalah salah satu dari 9 buah roh. Artinya apa? Kalau kita melekat dengan Tuhan, kalau kita tinggal dekat dengan Tuhan, kita selalu rindu dan renungkan, baca firman Tuhan di hidup kita, maka sukacita itu dengan sendirinya akan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi ada masalah, tidak ada masalah, ada beban, tidak ada beban, ada kesulitan ataupun tidak akan pernah mengubah yang di dalam kita. Karena kita punya Roh Kudus yang terus memberi kita sukacita. Dan di dalam diri kita pun juga memutuskan bahwa aku akan bersukacita. Ya, itu yang disampaikan pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita. Putuskan bahwa kita akan bersukacita hari ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, karena kita tahu Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Amin.
Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Ajari kami Tuhan saat ini untuk tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Dan kami memutuskan apapun yang terjadi hari ini, kami memilih untuk bersuka cita. Kami mau terus dekat dengan Tuhan, kami mau cintai firman Tuhan. Dan kami percaya sukacita itu akan mengalir dengan sendirinya di hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpinanmu, penyertaanmu sempurna dan nyata bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Salam sehati.